a'lam. Oleh karena itu, kalau kita menyimak daripada hadis tadi, kenapa kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga? Salah satu di antaranya itu adalah kaidah-kaidah daripada puasa itu sendiri yang tidak kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan sesuai dengan pendapat Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin, bahwa tingkatan puasa itu bapak-bapak kaum muslimin itu dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah ada namanya puasa am, yang dalam bahasa kita sebut dia adalah puasa umum. Orang yang berpuasa yang dia hanya menahan lapar dan dahaga, akan tetapi kaidah-kaidah puasa itu sendiri dia tidak lakukan. Salah satu contohnya, sholat dia melakukan, tapi sholatnya berada di akhir waktu. Kemudian tidak mampu menahan semua penglihatan-penglihatan yang berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kata Imam Al-Ghazali, puasa ini adalah termasuk golongan puasa yang am, yang tentunya adalah pemahaman terhadap kafah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala masih perlu kita pertanyakan. Islam bicara tentang ekonomi, Islam bicara tentang hukum, Islam berbicara tentang sosial budaya. Oleh karena itu, kaum muslimin yang berbahagia, dalam waktu yang sangat relatif singkat, hanya tinggal 13 hari lagi, bagaimana kita mampu mengaktualisasikan diri kita, bagaimana kita menempatkan puasa itu menjadi puasa yang sesungguhnya. Tentunya adalah paling tidak kita berada pada tingkatan yang kedua yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin itu, yaitu adalah puasa khawas. Puasa khawas ini adalah orang yang menahan lapar dan dahaga, dan dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, termasuk dia mampu mengendalikan penglihatan, mengendalikan amarah, dan mengendalikan semua yang berkaitan dengan amalan-amalannya, termasuk janji Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud, hai orang-orang yang beriman, tepatilah janjimu. Saya yakin dan percaya dengan tidak menggurui bapak-bapak, banyak persoalan-persoalan yang dia kecil menurut kita, tetapi berat untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak dan mengimbau, mari bersama-sama kita menempatkan posisi diri kita sebagai hamba Allah. Tentunya kita tidak mau selama 29 hari, 30 hari kita melaksanakan ibadah Ramadan itu, akhirnya kita mendapatkan wal atras yang disebut dengan lapar dan dahaga. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, ada namanya puasa itu tingkatannya yang khawas bil khawas. Ini adalah puasa selain daripada melaksanakan yang poin 1 dan 2. Puasa ini adalah Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terlalu menonjolkan kehidupannya pada dunia. Barangkali